Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, sejahtera, dan kuat. Salam loving God and loving people. Inilah esensi kehidupan. Karena iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kasih tidak punya agama. Kasih tidak punya suku. Kasih tidak pandang bulu. Kasih tidak diskriminasi. Kasih juga bukan berarti toleransi terhadap dosa. Tidak. Kasih adalah yang terbesar. Love is the greatest and love never fail. Kasih itu yang terbesar dan kasih tidak pernah gagal. Ulangan pasalnya yang ke-30. Ini ayat yang sangat kuat berbicara. Tahun ini ketika Tuhan berbicara tentang the important pentingnya kita untuk kembali kepada hal yang paling esensi dalam kehidupan. Ya. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan beragama. Ya. Kalau semua, Mahatma Gandhi dia berkata, kalau semua orang mempraktekkan hukum yang terbesar lebih daripada hukum pidana, perdata, semua hukum. Kalau semua orang mempraktekkan hukum yang Yesus ajarkan, yang disebut hukum yang terutama dan utama ini, yaitu mengasihi Tuhan, maka tidak akan ada revolusi yang disertai penumpahan darah. Tidak akan ada peperangan. Tidak akan ada penumpahan darah. Jika saja semua orang, semua pemimpin menerapkan hukum yang terbesar. Karena apa? Karena Paulus dia berkata bahwa kasih itu adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka kita sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum-hukum agama. Ini akan menjadi tema besar sepanjang tahun ini yang saya akan terus sampaikan tentang aplikasi how loving God and loving people and touching God and touching people. Ini akan menjadi tema yang besar yang saya akan terus sampaikan. Dalam Ulangan pasal yang ke-30, ini ayat yang sangat rema sekali. Ya, ketika Tuhan bicara tentang poin yang pertama dari 21 tema yang Tuhan berikan untuk 2021 ini. Ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Siapa nenek moyangmu? Abraham tentunya konteksnya. Ya, ini bicara kepada bangsa Israel, keturunannya Abraham, yaitu 12 suku anak-anaknya Yakub, Israel. Jadi Tuhan berkata, Tuhan Allahmu sendiri yang akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Nah, banyak di antara kita sudah ada di Indonesia, mungkin sudah 3, 4, bahkan ada yang mungkin sudah 7 generasi. Saya, mungkin ini generasi yang ketiga. Ya, engkong saya pertama kali datang dari Chungkwoo, kalau dari Papa. Punya pabrik batik di Karet Tengsin. Kemudian ibu saya tentunya. Dan kemudian saya generasi ketiga. Anak saya generasi yang keempat. Saya telah memiliki negeri ini milik saya. Indonesia adalah milik saya. Indonesia adalah saya. Saya adalah Indonesia. Ya, itu nggak bisa disangkali lagi fakta ini. Jadi dia ingin meyakinkan kepada bangsa Israel bahwa negeri itu sudah dimiliki nenek moyangmu. Ya, dan kamu itu warisanmu negeri ini. Indonesia itu warisan saudara dan saya. Warisan saudara dan saya. Karena nenek moyang kita 3-4 generasi sudah menginjakkan kaki di sini. Dan Tuhan berkata, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu aku berikan kepadamu. Jadi Tuhan berkata di sini, Tuhan Allah akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Engkau pun akan memilikinya pula. Ia
Tuhan akan berbuat baik kepadamu. Ingat itu. Tuhan akan berbuat baik kepada saudara. Jadi Tuhan tidak berbuat jahat. Lewat semua yang terjadi yang saudara alami 2020. Tuhan tetap berbuat baik. Ia akan berbuat baik kepadamu. Dan dikatakan, dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Multiply. Saudara, banyak ini bukan cuma sekedar angka dan kuantitas. Ketika kita bicara tentang banyak, multiplikasi, kita juga berbicara tentang pengaruh. Kita bicara tentang bargaining power. Kita berbicara tentang impact. Jadi kalau Tuhan ingin kita bermultiplikasi, bukan cuma secara jasmani, bukan hanya sekedar bisnis saudara diberkati berlipat-lipat ganda. Tujuannya adalah ini, bukan untuk diri saudara, bukan not just a numbers, bukan cuma jumlah, tapi tujuannya adalah ini, pengaruh, impact yang saudara bisa bawa dan datangkan. Dia berkata selanjutnya, ayatnya yang berikutnya dikatakan, dan sehingga engkau, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Nah ini kalimat berikutnya, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu, dan hati keturunanmu disunat hatinya ini. Hati saudara, hati saya disunat. Hati anak-anak saudara disunat. Sunat itu artinya dipotong dagingnya. Ya, flesh itu, kedagingannya dipotong betul-betul. Ya, simbolnya adalah itu, sunat itu. Simbol perjanjian bahwa kamu milik Tuhan, bukan milik dunia, milik hawa nafsu daging lagi. Dan dikatakan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Untuk apa tujuannya? Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Untuk apa? Supaya engkau hidup. Supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu menyunat hatimu dan hati keturunanmu supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan supaya engkau hidup. Artinya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan bisa hidup. Kalau kita tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati jiwa kita, maka yang ada adalah kematian, yang ada adalah kutuk, yang ada adalah kecelakaan dalam hidup ini. Ketidakbahagiaan dalam hidup ini. So, saya berdoa tahun ini, Tuhan sunat hati kita, hati saya, hati saudara, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan juga anak-anak kita. Saya mau deklarasikan ini buat kita, buat Indonesia, supaya hatinya disunat, hati penduduk Indonesia, untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Kita hidup. Karena tidak ada kasih berarti tidak ada hidup. Tidak ada Tuhan berarti tidak ada hidup. Penting sekali pesan ini saudara dan saya tangkap. Saya mau deklarasikan ini buat saudara, keluarga saudara, dalam melakukan apapun juga. Dalam bisnis saudara, penting punya hati yang disunat. God circumcise our heart. Tuhan sunat hati kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi mereka. Karena inilah esensi kehidupan, yaitu loving God, loving other. Where there is love, there is life. Di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Di mana ada kasih, di situ ada kehidupan yang sehat, kehidupan yang sembuh, keluarga yang sembuh, jiwa yang sembuh. Di mana ada kasih, di situ ada Tuhan. Di mana Tuhan, di situ ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada kesehatan, berkat, dan pengaruh untuk sesama kita. Saya berdoa untuk ini buat saudara. Tuhan Yesus sama berdoa, sunat setiap hati kami. Hati kami. Potong semua daging, hawa nafsu kedagingan kami. Meteraikan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan sepenuhnya. Dan bahwa kami itu mencintai-Mu lebih dari apapun. Tahun 2021 ini. Kami mencintai-Mu Tuhan. Lebih daripada berkat-Mu, lebih daripada apa yang Engkau berikan buat kami. Karena sesungguhnya Engkau telah berikan begitu banyak bagi hidup kami.
Karena itu kami bersyukur kepadamu. Makasih buat tahun 2021 ini. Just speak that blessing buat semua keluarga, sahabat yang sedang mendengarkan pesan ini untuk 2021. Tuhan memberkati. Dalam nama Isa Al-Masih. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa besok untuk pesan lanjutan berikutnya. God bless. Remember, loving God, loving people. And touching God and touching people. Tuhan Yesus memberkati.